Saat ini kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kasih, penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh ditabur pada hari ini Tuhan, boleh kami terima Tuhan. Kami boleh semakin hari bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau Yesus. Oh, terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan saat ini hanya singer dan jemaat Tuhan yang menyanyikannya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Oh Yesus, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Mungkin badai bisa datang dalam kehidupan kami, gemuruh bisa datang dalam kehidupan kami. Tapi biar kami hanya memandang kepadamu. Hanya Engkau pegangan hidup kami. Hanya Engkau yang bisa diandalkan dalam kehidupan kami. Biar kami terus mengingat akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah nama-Mu. Sekarang kami membuka setiap hati kami Tuhan. Untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu. Kami minta Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, kami dapat menangkap itu dengan baik. Dan kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami yang siap menerima firman sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah pesan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia yang terus bergerak. Nah, terasa atau tidak, kita ini sudah hampir di pertengahan tahun ya. Kita waktu berlalu, kadang terasa begitu cepat. Wah, sudah di tengah tahun aja. Kayaknya kemarin saya baru merayakan Happy New Year. Sekarang sudah di tengah tahun. Sebentar lagi sudah akhir tahun. Nah, di zaman ini juga semuanya itu semakin serba instan. Mungkin kalau dulu kita pakai internet itu masih pakai modem. Atau nggak tahu, yang sebelumnya lagi mungkin belum ada internet ya. Nah, sekarang internet bisa diakses di mana-mana. Kita ke tempat umum, kita tinggal pasang wifi gitu. Atau untuk berbelanja, atau untuk membeli makanan. Dulu itu kita harus ke toko ya, untuk membeli. Sekarang, makanan datang, belanjaan datang ke rumah. Kita nggak perlu repot-repot untuk keluar. Semakin lama orang-orang ini juga ingin sesuatu yang lebih cepat, lebih instan gitu, nggak repot-repot. Termasuk di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Mungkin kita semakin melakukan sesuatu itu dengan cara yang lebih pintar gitu. Kita semakin sibuk dengan pekerjaan kita karena kita dituntut untuk bekerja cepat, bekerja semaksimal mungkin. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang di dalam pekerjaannya, wah 24 jam itu kayaknya nggak cukup buat saya. Sehari itu nggak cukup, seakan-akan waktu saya itu kurang gitu. Atau mungkin ada ibu-ibu rumah tangga, kerjaan rumah ini nggak ada habisnya. Ada aja yang dikerjain, ada aja yang belum selesai. Saya harus menyelesaikan, dan ini kayak gak cukup waktunya gitu. Dan kita merasa ketika kita sibuk, kita dipenuhi dengan kesibukan, oh berarti saya sedang melakukan sesuatu yang benar, saya sedang melakukan sesuatu yang tepat dan seharusnya. Sehingga kita ini akrab dengan kehidupan yang racing gitu, kehidupan yang selalu terburu-buru, melakukan satu hal ke hal yang lain, itu terus menerus. Dan kita menghadapi kebisingan di mana-mana. Atau mungkin pikiran kita itu seakan-akan nggak pernah berhenti berpikir. Entah diliputi dengan ketakutan, diliputi dengan kekhawatiran. Banyak hal yang terus berjalan di pikiran kita. Kita sulit untuk menenangkan diri kita. Ada seorang tokoh yang bernama Dallas Willard, dia mengatakan kehidupan yang terburu-buru atau hidup di dalam kesibukan yang terus-menerus itu adalah musuh hebat dari kehidupan rohani. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, kalau iblis gak bisa membuat kamu hidup dalam dosa, dia akan membuat kamu hidup dalam kesibukan. Karena apa? Karena dalam kesibukan kita sulit, seakan-akan kita gak punya waktu bahkan untuk Tuhan. Kita mudah mengeluh, merasa waktu itu selalu gak cukup. Atau ada juga di antara kita, ketika kita mulai, berdiam diri, kita mulai beristirahat, itu mulai merasa nggak enak gitu. Waduh, seharusnya saya bisa melakukan sesuatu, seharusnya saya bisa mengerjakan ini dan itu gitu. Sehingga merasa ketika berdiam itu menjadi sebuah kesalahan. Bahkan mungkin ada yang mulai menghitung-hitung, wah kalau misalnya saya ambil waktu saya buat saat teduh, seharusnya saya bisa lakukan buat yang lain. Mungkin saya bisa untuk mengerjakan ini dan itu. Udahlah nggak usah saat teduh. Atau
Kalau misalnya sekarang saya ke gereja, OTW sana 20 menit, di gereja 1,5 jam, ntar pulang OTW lagi 20 menit, hitung-hitung. Wah, kayaknya waktu saya banyak yang kepake, udahlah nggak usah ke gereja aja, ntar gerejanya minggu doang aja gitu. Nggak perlu, karena waktu saya ini sangat berharga gitu, sangat berharga. Jadi orang mulai menghitung-hitung waktunya dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya hari ini akan membagikan firman Tuhan yang berjudul, boleh tolong diklik. Nah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. So be still and know that I am God. Itu diambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-11. Jadi Mazmur ini ditulis oleh seorang pemazmur, ditulis sebagian besar oleh Daud, tidak semua oleh Daud, tapi beberapa juga ditulis oleh pemazmur-pemazmur lain. Nah, Mazmur 46 ini ditulis oleh Bani Korah. Bani itu dalam bahasa Ibrani yang disebut anak, oleh anak-anak Korah gitu. Ditulis oleh mereka, dan keturunan Korah ini mereka adalah keturunan Lewi yang adalah mereka melayani di bait Allah. Ada yang melayani sebagai penjaga pintu atau yang sekarang kita sebut dengan Asher gitu ya. Menjaga pintu, ada yang mereka sebagai penulis Mazmur, ada yang mereka bertugas sebagai melayani menyanyi di dalam bait Allah. Dan Mazmur 46 ini ditulis oleh anak-anak Korah, oleh Bani Korah yang melayani di bidang musik penyembahan di bait Allah. Dan ayat yang ke-11 ini, be still and know that I am God ini mungkin sering kita dengar atau kita sudah hafal ya. Mungkin sering dipakai juga di wallpaper HP. Wah, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Atau sering di-upload jadi status gitu. Sering jadi quote, sering jadi seakan-akan jadi ayat emas ayat ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendalami lebih lagi. Ayat ini sebenarnya ada konteksnya loh. Dan ketika kita memahami konteksnya, saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman ini. Kita akan semakin memahami apa sih makna dari perkataan ini. Jadi sebenarnya latar belakang dari Mazmur 46 ini dari sebuah peristiwa, di mana ini tercatat di 2 Raja-Raja 18 ayat 19, juga di 2 Tawarik 32 dan Yesaya 36 sampai 37. Jadi pada waktu itu ada seorang raja Asyur yang bernama Sanherib. Nah, di mana dia ini hendak menyerang dan mengepung Yerusalem. Hendak mengepung Yerusalem. Bangsa Asyur ini sudah kita kenal adalah bangsa yang besar. Bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena mereka ini mengerikan. Mereka ini orang-orangnya kuat. Mereka ini kekuatan militernya ini luar biasa gitu. Sehingga memang banyak bangsa-bangsa ini tentu dikalahkan oleh bangsa Asyur ini. Kemudian suatu kali mereka sudah gilirannya bangsa Yerusalem nih untuk dijajah sama mereka. Dijajah oleh bangsa Asyur ini. Sehingga bangsa Asyur ini mereka ini mulai membangun kemah-kemah di sekitar Yerusalem ini. Dan mereka mulai menakut-nakuti bangsa Yerusalem. Menakut-nakuti dengan intimidasi-intimidasi dari mereka. Mereka ini biasa mengenakan kalung-kalung itu dari telinga manusia, dari hidung manusia, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan mereka ini brutal gitu. Aku bisa melakukan apa aja buat bangsamu. Dan kami ini sadis gitu. Jadi kamu seharusnya takut akan bangsa kami gitu. Dan maksud mereka juga menyampaikan hal-hal yang mengintimidasi bangsa Yerusalem. Untuk apa? Untuk udah kamu serahkan aja daerahmu. Nggak perlulah kita capek menjajah-menjajah. Kamu udah pasti kalah. Udah serahkan aja tanahmu gitu, serahkan aja daerahmu. Dan pada saat itu di Yerusalem yang menjadi raja yaitu Hizkia. Hizkia kita tahu dia adalah raja yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Mungkin sebelum-sebelumnya itu adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Ada yang raja yang dia seakan-akan hidup benar, tapi dia masih kompromi akan beberapa hal. Tapi Hizkia ketika dia menjadi raja, dia membuang benar-benar semuanya bersih, semua kuil-kuil penyembahan berhala yang ada, dia benar-benar hidup
benar di hadapan Tuhan dan dia benar-benar mengajak semua umatnya, semua umat bangsa Yerusalem ini untuk kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, menyembah pada Allah saja gitu. Kemudian Sanherib dia mendengar, oh Hizkia ini nggak takut sama saya, Hizkia ini malah mengajak rakyatnya untuk ya udah berharap kepada Allah gitu. Dan Sanherib akhirnya mengutus pembawa pesan untuk menyampaikan pidato. Dan dia juga menulis surat-surat untuk menakuti bangsa Yerusalem ini. Dia mengintimidasi melalui kata-katanya. Itu tertulis di 2 Tawarik 32. Boleh tolong diklik. Saya akan membacakan biar Bapak Ibu memiliki gambaran ya. Beginilah titah Sanherib, Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan, Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku, ini aku yaitu Raja Asyur dan nenek moyang Asyur lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, Allahmu itu tak akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok. Ini mereka penjaga-penjaga Yerusalem untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Jadi Raja Asyur bahkan menyuruh seseorang untuk menyampaikan hal-hal ini. Udah, rajamu itu mendukung kamu untuk melakukan yang salah. Percuma kamu berharap kepada Allah. Kamu udah pasti akan mati di tanganku. Bangsa kalian ini pasti akan hancur di tangan kami. Udah gak perlu kalian berharap kepada Allah. Allahmu itu sama seperti Allah-Allah lain. Emang pernah bangsa-bangsa lain dengan Allah-Allah mereka itu pernah kalah terhadap aku? Enggak ada. Termasuk Allahmu sendiri. Itu gak akan juga memberikan kemenangan terhadap kamu akan bangsa kami. Kami pasti menang. Karena kan mereka mengatakan seperti itu. Jadi ungkapan tersebut bukan hanya mereka mau mensejajarkan Allah Israel dengan para Baal, tapi lebih mereka juga merendahkan kuasa dan derajat dari Allah Israel ini. Kemudian tercatat setelah mereka menyatakan hal ini, tercatat boleh tolong diklik. Nah, di 2 Raja-Raja 19 ayat 1, segera sesudah Raja Hizkia mendengarkan itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Nabi Yesaya yang saat itu juga ada di masa ini, dia juga berdoa kepada Tuhan, dia menghadap ke Tuhan, dan dia mendapatkan janji Tuhan, bahwa Tuhan berkata, Tuhan tidak akan memberikan bangsa Yerusalem kepada Raja Asyur, dan Tuhan akan berperang melawan mereka. Itu yang disampaikan Tuhan melalui Yesaya. Dan di masa-masa tersebut, Mazmur 46 tadi yang kita baca itu dinyanyikan oleh mereka terus-menerus untuk menguatkan mereka, untuk memberikan pengharapan buat mereka akan siapa Allah yang sesungguhnya. Kita baca ya Bapak Ibu di Mazmur 46. Kita baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap.
Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Ketika ini seakan-akan keadaannya sedang chaos. Tapi Tuhan mengingatkan juga, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seperti Hizkia, mungkin di tengah-tengah situasi yang seperti ini, dia diintimidasi, dia ditakut-takuti. Mungkin dia juga melihat, wah bangsa Asyur ini memang bangsa yang menakutkan. Lihat, siapapun yang dia jajah, dia pasti memenangkannya. Gak ada yang mengalahkan bangsa Asyur yang luar biasa ini. Mungkin dia bisa diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kekhawatiran, dan dia mulai bingung untuk gimana ya caranya biar bangsa kami bisa memenangkan Raja Asyur. Gimana ya? Oh, berarti saya harus mengerahkan lebih banyak orang buat menjaga bangsa ini. Saya harus mengerahkan banyak orang. Saya harus mencari lebih banyak orang untuk bisa membantu berperang dengan bangsa Asyur. Atau mereka bingung, oh, saya harus semakin memperbanyak alat-alat perang saya untuk kami bisa mengalahkan bangsa Asyur. Mungkin dia bisa berpikir, oh ya gimana ya, saya harus ngapain, kami harus apa. Tapi yang Hizkia lakukan, tadi kita lihat, dia mendengarkan semua itu, semua pernyataan dari bangsa Asyur. Tapi dia masuk ke rumah Tuhan. Dia masuk menghadap di rumah Tuhan. Mungkin ada beberapa orang di antara kita yang kita sulit untuk berdiam diri. Ketika di masa sulit, kita panik melakukan segala sesuatu. Kita berpikir dengan usaha kita sendiri, bingung sendiri, stres sendiri. Dengan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Atau mungkin ketika hidup kita sedang dalam kondisi yang tidak kita harapkan, kita berusaha untuk mencoba menghandle segala sesuatu. Kita berusaha untuk mengendalikan kondisi kita. Gimana ya caranya? Gimana caranya? Dengan kekuatan kita sendiri. Atau kita yang selalu, pikiran kita ini selalu bising dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Dan kita sering bertempur dengan pikiran kita sendiri. Sehingga untuk berdiam diri itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi di tengah kelelahan, di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan itu, Hizkia memilih untuk masuk ke rumah Tuhan. Yesaya juga mencari jawaban Tuhan, dan rakyat-rakyatnya mereka menyanyikan mazmur-mazmur ini untuk menguatkan mereka. Mereka bisa terus memandang kepada Tuhan. Mereka masih punya pengharapan akan Tuhan. Jadi tadi dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah ini, kalau kita lihat di makna aslinya, itu sebenarnya artinya juga melepaskan atau berhentilah. Udah, diamlah, udah. Ini bagianku. Dan ketahuilah ini artinya lihatlah aku. Akuilah aku ini Tuhanmu. Pengetahuan yang datang dari pengenalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu untuk punya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan gak cukup, kita cuman seminggu sekali. Buka Alkitab cuman seminggu sekali, gak cukup. Tapi pengenalan, ya kita setiap hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kita dapat pengenalan itu, kita dapat mengalami Tuhan. Kita bisa diam dan mengetahui siapa Tuhan kita.
Dan bangsa Yehuda, mereka juga tidak terpengaruh akan perkataan-perkataan bangsa Asyur. Mereka memilih untuk memandang dan mengingat kembali, siapa Tuhanku, siapa Tuhan mereka. Dan diam dan ketahuilah ini sama juga dengan undangan, di mana mereka untuk memperoleh ketenangan dan pengenalan akan Tuhan. Di tengah hiruk pikuk, semua intimidasi yang datang, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seberapa sering Bapak Ibu kita memberikan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mungkin apapun yang bisa kita dapatkan di dunia ini, mau sesibuk apapun kita, sebesar apapun yang bisa kita dapatkan dari dunia ini, sebanyak apapun prestasi yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak ada artinya. Dan dalam perikop ini, di Mazmur 46 ini, apa yang hendak ditunjukkan? Ketahuilah Allah, Allah yang seperti apa? Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Dari yang pertama, yaitu Ia adalah Allah atau Tuhan yang melindungi. Dari ayat 2 sampai yang keempat. Pelindung, itu mungkin pakai bahasa Inggris ya, guard. Nah, atau mungkin yang bisa kita bayangkan, bodyguard. Bodyguard itu menggambarkan kayak gimana sih? Seseorang yang kuat, ya kan? Namanya seseorang jadi bodyguard gitu. Mungkin berotot, menakutkan, kayak Kaleb gini lah. Nah, mungkin berotot, rajin nge-gym gitu ya, kuat. Pokoknya lihat aja udah takut gitu. Waduh, nanti saya dipenyet sama dia gitu. Jadi guard itu menggambarkan seseorang yang kuat, seseorang yang bisa menolong pastinya. Nggak mungkin seseorang punya bodyguard, tapi kayak diragukan, dia bisa nggak ya nolong saya kalau misalnya saya lagi keadaan yang dihempet sama orang gitu. Pasti seseorang yang kuat, bisa menolong gitu. Nah, beginilah apalagi Tuhan dijelaskan di ayat ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Sangat terbukti. Dan dikatakan juga perlindungan ini menggambarkan benteng. Makanya sering dibilang juga Tuhan adalah bentengku gitu. Tuhan adalah perlindunganku yang bisa menjaga aku gitu. Menggambarkan perlindungan dari bahaya dan Tuhan adalah keamanan sejati kita di tengah badai kehidupan kita. Seakan-akan misalnya kita di dalam rumah, Tuhan yang menjaga pagar rumah kita. Di luar mau ada apapun, mau ada demo, mau ada lempar-lemparan apa, lempar-lemparan beling, lempar-lemparan pisau, apapun. Tapi kita di dalam dan kita tahu yang jaga pagar itu Tuhan. Kita bisa merasa aman nggak di dalam rumah? Kok ragu-ragu Bapak Ibu? Bisa seharusnya. Bisa seharusnya. Karena Tuhan yang menjaga pagarnya. Bisa tidur nggak dalam keadaan seperti itu? Seharusnya bisa, karena kita tahu Tuhan yang jaga pagarnya gitu. Tuhan yang melindungi saya. Dan dikatakan dia adalah penolong yang sangat terbukti. Sangat terbukti. Dan kita mungkin nggak bisa, Tuhan ini adalah Tuhan yang melindungi. Tuhan yang selalu ada, hadiratnya selalu ada. Dan kita nggak bisa ngomong ini mungkin ke orang yang terdekat, bahkan di sekitar kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, I always be there for you anytime. Mungkin pasangan pun gitu ya, aku akan selalu ada buat kamu. Itu benar nggak? Sebenarnya enggak. Masa dia ikut kita kemana-mana, dia nggak selalu ada di mana kita berada. Nggak ada manusia yang omnipresent. Yang omnipresent yaitu cuman Tuhan. Hanya Tuhan yang benar-benar selalu ada, selalu maha hadir dimanapun kita berada. Dan dia adalah Tuhan yang siap menolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Dan dia adalah Tuhan yang kuat. Jadi pengenalan ini Bapak Ibu, kita tahu, Tuhan yang melindungi. Dia adalah Tuhan yang kuat, dia adalah Tuhan yang sanggup menolong aku. Dan ini menunjukkan kalau kita benar-benar memahami kebenaran ini, seharusnya kita nggak lagi takut. Nah, sebuah pertanyaan, kalau kita tahu kebenaran ini, tapi kita masih takut,
kita masih khawatir. Nah, mungkin berarti kita belum sungguh mengenal Tuhan. Sehingga pengenalan ini seharusnya menghilangkan rasa takut dalam diri kita. Kita nggak lagi takut, kita nggak lagi khawatir, kita nggak lagi ragu akan Tuhan. Kita coba bisa berpikir Bapak Ibu, kita coba merenungkan. Siapa sih yang biasanya kita cari ketika kita ketakutan akan sesuatu? Orang ataukah Tuhan? Manusiawi mungkin kadang kita merasa takut akan sesuatu. Tapi seharusnya ketika kita diliputi rasa takut, terus menurut kita seharusnya tahu kita datang ke siapa. Kita seharusnya bisa tahu siapa Tuhan kita sesungguhnya. Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, yang kita baca selalu. Tuhan yang ada di sana, itu juga Tuhan yang sama dengan hari ini. Yang sanggup menolong kita juga. Tuhan yang sama kuatnya juga, dan Tuhan yang juga melindungi kita. Firman Tuhan pun menggambarkan, Tuhan itu bahkan matanya gak pernah terlepas dari kita. Bahkan sehelai rambutmu jatuh, Tuhan tahu. Coba dilihat di bawah, ada gak rambut jatuh? Tahu gak itu rambutnya siapa? Gak tahu. Jadi mungkin bahasa Jawanya, Tuhan itu mentelengi kita. Dilihat, jatuh, sehelai rambutnya. Jadi Tuhan itu se-care itu sama kita. Seada itu buat kita. Dan itulah gambaran dari firman Tuhan juga. Jadi gak ada alasan untuk kita takut ketika kita tahu siapa Tuhan kita. Dia ada di sana ketika kita memanggil dia, ketika kita berseru kepada dia. Seberapa sering tapi kita tidak mengerti, kita tidak percaya, atau kita lupa akan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita jadi lupa karakter Tuhan. Dan kita mulai bertanya-tanya, Tuhan di mana? Tuhan ninggalin aku ya? Aku sendirian sekarang. Atau aku tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita nilai dengan perasaan kita akhirnya. Seberapa sering kita melakukan seperti itu? Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka bersembunyi, enggak. Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi ini adalah pernyataan Mazmur ya, di mana Mazmur ini adalah syair. Nah, ini adalah pernyataan simbolis, seakan-akan menggambarkan bahkan di hari terburukmu semuanya goncang, bumi bergoncang, di hari terburukmu segala sesuatu itu bisa terjadi, tapi Tuhan tetap ada di situ. Tuhan tetap ada bersama dengan kamu, dan dia selalu hadir, dia selalu ada bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini pemazmur menegaskan bahwa meskipun kita sedang ada di dalam situasi yang sangat gelap dan tidak ada harapan, seharusnya kita nggak putus asa. Karena kita tahu siapa Tuhan kita, siapa yang bersama-sama dengan kita. Mungkin semua goncangan politik, ekonomi, dan lain-lain, itu bisa terjadi nggak? Bisa, sangat mungkin terjadi di depan nanti. Tapi biar yang ketakutan adalah orang-orang yang menaruh hatinya, menimbun harta mereka, menaruh hatinya kepada harta-harta mereka di bumi. Tapi seharusnya kita yang menaruh dan menimbun harta-harta kita di surga, seharusnya kita nggak takut lagi akan goncangan itu. Amin. Amin. Dan di dalam setiap musim hidup kita, biar kita mengingat Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Selama kita tetap dekat dengan Allah, kita nggak takut. Dan kita sebenarnya tidak punya alasan untuk takut. Dan di situ dikatakan Sela. Jadi setiap biasanya di dalam Mazmur-Mazmur ini ada ungkapan Sela. Sela ini untuk berhenti sejenak dalam ketika mereka bernyanyi, untuk mereka merenungkan lirik dari nyanyian mereka itu. Kemudian yang kedua, Ia adalah Tuhan yang memelihara.
Ia adalah Tuhan yang memelihara. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ungkapan ini sering diungkapkan untuk menunjukkan Tuhan itu Tuhan yang memelihara anak-anaknya. Dia yang gak pernah meninggalkan, dia yang selalu ada buat anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Dia pribadi yang memelihara, dia Tuhan yang menyertai, dan dia Tuhan yang menuntun kita. Biar kita memahami kebenaran ini Bapak Ibu. Jadi kemanapun kita pergi, itu enggak ada tempat yang aman di dunia ini. Hanya di dalam Yesus kita bisa merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kadang kita merasa, kalau saya punya uang banyak, saya bisa aman. Saya bisa aman di dunia ini gitu. Saya bisa lega, saya bisa aman. Mungkin untuk keturunan-keturunan saya bisa merasakan aman. Tapi padahal itu adalah keamanan yang semu. Karena uang itu bisa lenyap loh kapanpun. Tapi di dalam Tuhan kita baru bisa mendapatkan kedamaian yang sejati itu. Kemudian yang ketiga, Ia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya perjalanan bangsa Israel ini, mereka ini sering jatuh bangun, ya kan? Mereka sering jatuh bangun itu sebenarnya bukan karena kekuatan militer mereka, karena kekuatan mereka yang kurang baik, tapi mereka ini sering jatuh bangun karena mereka sering berbalik daripada Tuhan. Mereka sering berbalik daripada Tuhan. Boleh diklik? Terkadang cara Tuhan menunjukkan dirinya memegang kendali, yaitu dengan menempatkan kita dalam keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita akhirnya berserah, yaudah aku gak bisa ngelakuin apa-apa nih. Udah, biar Tuhan. Dan kita baru bisa melihat, Tuhan yang pegang kendali ya tetap atas hidupku. Tapi tetap pilihan, misalnya dalam kondisi-kondisi seperti itu pun kita masih punya pilihan. Kita tetap mau berusaha dengan usaha kita pribadi, atau kita mau berserah dan percaya sama Tuhan. Dan biar kita tahu dia adalah pribadi yang memegang kendali. Bapak Ibu, boleh tolong diklik? Biar Tuhan tetap yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita ini sering membuat diri kita jadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Ketika kita sedang stres, mungkin kita selalu berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu. Aku bisa nih mengendalikan situasi ini. Berusaha dengan kekuatan diri sendiri. Tapi biar kita diingatkan, biar hanya Tuhan yang jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan diri kita sendiri. Atau bukan apapun, barang apapun dalam dunia ini. Tapi biar hanya Tuhan yang jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tadi dikatakan di ayat yang ke-11, diamlah, boleh tolong diklik, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada akhirnya mereka tetap dikejar sama Firaun dan rakyatnya yang banyak itu dikejar. Mereka berlari sampai di depan mereka itu ada Laut Teberau. Kami gak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita nyemplung, kita yang mati. Kita yang mati nih, gimana? Dan di Keluaran 14, ayat 13 ayat 14, Musa berkata kepada Israel, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu. Di situ Musa paham siapa Tuhannya. Tuhan gak akan membiarkan kita berlari sampai sini, udah ninggalin kita, udah dengan caramu sendiri gitu. Enggak. Tapi Tuhan, tetap Tuhan yang menyertai mereka. Udah, akan ada jalannya. Kau melangkah, laut itu akan terbelah. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan terbukti menolong mereka di waktu yang tepat. Jadi di dalam diam, kita bisa belajar untuk kita merenung. Kita mengingat lagi, siapa Tuhan dalam hidup saya? Siapa sih Tuhan yang saya sembah? Dia Tuhan yang melindungi saya. Dia Tuhan yang memelihara hidup saya. Mampu menuntun hidup saya. Dan dia Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kadang di pikiran saya, bisa nggak ya? Enggak, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan segala sesuatu.
Biar kita ingat siapa Tuhan yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi Hizkia, dia masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Bisa saja mungkin dia memilih untuk mendengar perkataan-perkataan Sanherib. Dan dia mulai diliputi dengan ketakutan, dia diliputi dengan kekhawatiran. Tapi enggak, dia memilih untuk masuk ke rumah Tuhan. Dia tahu damaian hatinya, kekuatannya, kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan dia. Dan dia butuh kata-kata dari Tuhan yang memberikan pengharapan buat dia. Jadi dalam diam di hadapan Tuhan, biar kita semakin mengenal dia, kita semakin mengenal siapa kita di matanya, kita bisa semakin memahami cara pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pada akhirnya di dalam peristiwa ini, Tuhan terbukti melakukan mujizatnya. Boleh tolong diklik? Nah, tertulis di Yesaya 37 ayat 33 sampai 38. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Tuhan menyatakan, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga dia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Jadi dia kabur. Loh, kok ini bisa semua tentara saya ini mati semua tiba-tiba. Dan dia pulang, dia kabur, tinggallah dia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Andramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat, kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Terbukti Tuhan melakukan mujizatnya. Bahkan bangsa Yerusalem, mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong mereka dengan mujizatnya. Malaikat Tuhan yang melakukan itu buat mereka. Jadi dalam diam, kadang kita sedang membiarkan Tuhan yang jadi pemeran utama dalam kehidupan kita. Bukan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pergumulan-pergumulan kita. Biar kita sadar, kita butuh Tuhan. Terlebih dari segala sesuatunya. Terlebih dari kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan. Dan biar seiring perjalanan hidup kita, kita seharusnya bisa makin mengenal Tuhan. Karena kita sedang berjalan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita terus berjalan bersama-sama dengan Dia, seharusnya semakin jauh perjalanan itu, kita semakin kenal siapa yang lagi jalan sama kita. Jadi jangan kita dengarkan intimidasi dari si jahat, biar kita fokuskan pandangan kita ke satu arah, yaitu Tuhan. Kita mempercayakan diri kita kepada pimpinan Tuhan, biar kita terus mendekat pada Dia. Bapak Ibu, saya mengingat juga ketika saya meresponi panggilan Tuhan. Pada saat itu, mungkin sebelum-sebelumnya saya sama sekali tidak memahami, saya tidak tahu. Tapi saya tahu ketika saya sedang berdiam di dalam Dia, saya jadi mendapatkan itu, saya jadi memahami panggilannya. Saya memahami panggilannya, dan saya sadar, di dalam diam itu, saya semakin mengenal Dia, sehingga saya tidak takut untuk membuat suatu keputusan yang besar. Untuk saya bisa berani meresponi panggilannya itu. Karena apa? Seakan-akan mungkin saya nggak tahu gimana ke depannya, gimana nantinya gitu. Tapi saya tahu siapa yang sedang berjalan dengan saya. Nah, jadi biar dalam diam itu kita semakin mengenal siapa Dia. Kadang perlu di dalam diam, kita gantian, kita yang dengerin Tuhan, bukan kita yang terus ngomong sama Tuhan. Coba saya minta tolong, mungkin ada relawan untuk maju sebentar, boleh? Satu aja. Kalau yang muda-muda bosen ya Bapak Ibu ya, mungkin yang tidak muda boleh. Atau yang merasa jiwa muda boleh maju, satu aja. Boleh? Boleh tidak?
Tante Laveta boleh bantu saya? Boleh tidak? Boleh, silakan. Oke, ini mungkin bisa jadi sebuah gambaran bagi kita ya, Bapak Ibu. Oke. Tolong dipakai. Suaranya gede. Suaranya besar. Kedengeran. Kok dengar suara saya? Seharusnya nggak dengar suara saya. Kencang suaranya ya? Iya kan? Kencang? Ini mulai nggak dengar Ibu itu. Ada Tante Peta. Tante Peta. Tante Peta. Tante Peta. Dengar ya? Tante Peta jangan takut. Karena aku mengasihi engkau. Jangan takut mengasihi engkau. Silakan maju melakukan perkaraku, melakukan rencanaku dalam kehidupan. Oke? Boleh tolong membuka. Tahu saya tadi ngomong apa? Enggak. Oh enggak tahu. Boleh tolong dipakai lagi? Mau? Boleh tolong dipakai lagi? Nah, lihat saya. Ya, lihat saya. Nah, Tante Peta jangan takut. Aku mengasihi engkau. Terus lakukan rencanaku, lakukan panggilanku dalam kehidupanmu. Oke? Oke, dengar kayak gitu. Coba, boleh tolong dibuka? Mati soalnya. Oh mati. Ini kesalahan teknis Bapak Ibu ya. Oke, berarti dengar ya. Oke, terima kasih Tante Peta. Itu kesalahan teknis. Oke. Itu yang kedua kita anggap sudah lepas headset ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kadang kita ini terus dipenuhi dengan kebisingan-kebisingan di dunia kita. Kita sibuk melakukan satu hal ke hal lain. Kita sibuk melakukan segala sesuatu. Sampai kita nggak punya waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Dan kita nggak punya waktu untuk kita mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada saya. Tapi ketika kita berdiam, udah aku mau masuk kamar, aku mau berdiam. Aku mau menghadap kepada Tuhan dan aku mau mendengarkan apa yang Dia katakan kepadaku. Di situ kita akan mendengar kata-kata dari Tuhan. Kita akan mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi kita perlu berdiam Bapak Ibu. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian ada di tempat ini, selalu sibuk, selalu seakan-akan kurang waktu, selalu seakan-akan aku gak punya waktu buat Tuhan. Pakai waktumu, sediakan waktumu buat Tuhan untuk mendengarkan Dia. Karena di situ Dia adalah sumber pengharapan, Dia adalah sumber kekuatan kita, dan Dia yang sanggup untuk menolong setiap kita, Bapak Ibu. Jadi di kisah Hizkia ini pun Tuhan memberikan kemenangan dengan caranya. Bukan dengan cara Hizkia, tapi Tuhan berperang melawan dia. Di Keluaran 14 ayat 14 pun Tuhan mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Dan mari kita kembali mengingat siapa Tuhan kita yang berjalan bersama-sama dengan kita. Di Mazmur 125 ayat yang pertama dikatakan, boleh tolong diklik? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga kita seharusnya tidak punya alasan untuk takut, tidak punya alasan untuk khawatir akan kehidupan kita. Dan kita bisa tenang, kita bisa damai, karena kita tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Coba ngomong ke sebelahnya, inget toh sopo Tuhanmu? Coba sebelahnya. Cok lali, sopo Tuhanmu? Jadi biar ini menjadi pengingat buat kita Bapak Ibu ya. Ya kita sedang dalam kondisi apapun, tetap ingat siapa ya Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang ya udah cuma jadi Tuhan, enggak. Dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang berkuasa. Dan yang terakhir, slide terakhir, seharusnya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan itu seharusnya membawa damai sejahtera dalam hati kita. Karena dia adalah Tuhan yang sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Saya undang Singer untuk maju ke depan. Dan biar kita tahu Bapak Ibu, Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia bahkan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dan kita bisa mendapatkan anugerah yang terbaik itu. Dan Dia juga mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk menolong setiap kita, untuk memimpin setiap kita, untuk menegur setiap kita, untuk menuntun kehidupan kita. Biar kita terus mengingat di dalam setiap musim kehidupan kita, biar kita hanya memandang kepada Tuhan. Kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kita menyadari betapa kita butuh akan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita nggak bisa berusaha sendiri. Kita berusaha sendiri, kita mendapatkan sesuatu. Itu sia-sia. Tapi kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk memberikan makna dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang kita lakukan, kita butuh Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Di Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kita adalah Tuhan yang nyata. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan melingkupi hati setiap kita. Kita tahu kita enggak sendirian, kita enggak pernah sendirian. Tuhan yang selalu rindu untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan berbicara kepada setiap hati kita. Tuhan, apa yang Engkau ingin katakan kepadaku? Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada hatiku? Kami rindu untuk semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami bisa berdiam di hadapan-Mu. Kami bisa semakin mengetahui siapa Tuhan kami yang sesungguhnya. Engkau Tuhan yang sanggup melindungiku. Engkau Tuhan yang kuat. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, dan itu sangat terbukti. Dia Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan-Mu. Dia Tuhan yang sanggup menuntun kehidupan-Mu. Dan Dia Tuhan yang sanggup mampu melakukan segala sesuatunya. Bahkan di saat badai bergelora, bahkan di hari-hari terburuk-Mu, di dalam kondisi-kondisi, mungkin Engkau berpikir tidak ada yang sanggup menolong aku.
enggak, Tuhan Dia pribadi yang sanggup menolongmu. Biar kita mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Biar kita melihat Dia, siapa Tuhan kita. Dan Dia Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan kita bisa menaruh pengharapan kita kepadanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya Tuhan, ku tenang sebab kami tahu siapa Allah kami, siapa Tuhan kami. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang terus memandang setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada di samping kami, bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Aku tahu dan aku bangga, aku bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terus tolong setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menolong setiap kami. Kami terus mengingat siapa Engkau dalam kehidupan kami. Biar hati kami terus memandang kepada Kristus itu. Ya Tuhan, firman ini selesai berbicara, biar Kau yang menolong setiap hati kami terus mengingat akan kebenaran firman ini. Kami bisa terus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Kami bisa terus berharap kepada Yesus dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami menyadari, kami nggak perlu takut lagi, kami nggak perlu khawatir lagi, kami nggak perlu ragu lagi. Karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan kami Shell. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya setelah ibadah ini selesai dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak yang disediakan. Selanjutnya ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih pada pukul 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan setiap hari di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Untuk hari Rabu diadakan doa malam pada jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Kelas Alkitab kembali diadakan pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang hadir juga dimohon hadir lebih awal 15 menit. Selanjutnya Komsel Dewasa Muda juga diajakkan pada hari Sabtu pukul 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kebaikan yang kami terima pada hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul, memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga telah beroleh firman yang bisa bertumbuh dan berkat kuat dalam hati kami Tuhan. Berkatilah kami masing-masing biar kami bisa menghidupi firman yang telah kami peroleh hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang telah memberikan firman ini. Biarlah melalui pelayanannya, nama-Mu lah yang dimuliakan. Berkatilah setiap pelayanannya, setiap apapun yang dilakukannya ya Tuhan.
Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami ya Tuhan, Pak Hari. Berikan dia kesehatan, kekuatan, agar bisa terus melayani-Mu ya Tuhan, dan juga nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati juga penggembalaannya sehingga setiap kami domba-dombanya bisa semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Berkat yang sama juga untuk istri dan juga anak-anak ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan, baik itu WL, pemain musik, singer, guru sekolah minggu, dan semuanya Tuhan. Biarlah kami bisa melayani-Mu. Semua motivasi kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GB House of Peace. Sertailah kami dalam setiap apapun yang kami perbuat, baik itu studi, pekerjaan. Sehingga apapun yang kami perbuat, Engkau yang membuatnya berhasil dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bawa negara ini, bangsa Indonesia Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, tuai jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi ya Tuhan. Biar Indonesia bisa menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pemerintah, baik itu dari presiden, wakil presiden, bahkan presiden yang baru nanti Tuhan. Biarlah mereka semua bisa memimpin negara ini, memberikan keputusan-keputusan yang terbaik demi kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus dan persembahan ini bisa berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita semua yang sudah menerima semua kebaikan ini, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.